Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian dan sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Tak lupa selalu diberikan rezeki yang cukup. Amin. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Tumbal Penjual Tukang Bakso. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung ke ceritanya. Di desa Waits, Sukoharjo, hidup seorang pria bernama Darto, 45 tahun, yang sehari-harinya mendorong gerobak bakso keliling. Dulu ia hanya pekerja serabutan, berpindah-pindah kerja demi sesuap nasi. Namun sejak memilih berjualan bakso, hidupnya sedikit demi sedikit membaik. Gerobaknya selalu dikerubungi pembeli. Anak-anak menyambut kedatangannya dengan riang, dan aroma kuahnya menggoda warga satu RT. Bersama istrinya, Sunarti, dan dua anaknya, Seno dan Wati, Darto menikmati hidup meski belum sepenuhnya sejahtera. Namun belakangan keberuntungan seolah menjauh. Dagangan Darto mulai sepi pembeli. Ia sering pulang dengan gerobak masih penuh dan kantong kosong. Sementara itu, Sunarti yang terbiasa hidup bergaya glamor ala istri orang kaya tetap menuntut. Cicilan pinjol, utang bank titil, dan kartu kredit membelit mereka. Anak-anaknya pun tak kalah menuntut. Seno ingin HP baru dan Wati merengek minta tas sekolah bermerek. Tekanan hidup menghimpit dada Darto setiap hari. Setiap malam rumah mereka dipenuhi suara pertengkaran. Sunarti tak pernah lelah menyalahkan Darto, menyebutnya tak becus mencari uang. Jualan saja nggak bisa, mending kerja di pabrik atau jadi sopir, teriaknya suatu malam. Darto hanya diam, menggenggam gelas teh hangat yang mulai dingin. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, kenapa semua ini berubah begitu cepat? Suatu malam Darto memutuskan keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Ia menuju warung kopi langganan, tempat biasa para lelaki desa menghabiskan malam. Di sana, ia bertemu Giono, teman lamanya yang kini jadi tukang becak. Obrolan mereka akhirnya menyentuh nama Sumitro Teman, lama yang dulu juga penjual keliling, tapi kini hidup dalam kemewahan. Rumah besar, mobil 2, dan gerbang tinggi seperti rumah orang kota. Sumitro itu dulu kayak kita, Mas. Tapi sekarang ya kayak raja, kata Giono sambil mengisap rokok kretek. Darto penasaran. Rasa iri menyusup ke relung hatinya. Apa yang dilakukan Sumitro hingga bisa sesukses itu? Giono hanya menggeleng, katanya banyak rumor aneh. Tapi Darto tak peduli. Pikirannya sudah dipenuhi keinginan untuk berubah. Keesokan sorenya, Darto nekat mendatangi rumah megah milik Sumitro di desa sebelah. Ia terkagum melihat kemegahan bangunan itu, lengkap dengan satpam di gerbang depan. Setelah debat kecil, akhirnya Sumitro muncul dan mengenali Darto. Mereka pun duduk di gazebo taman belakang rumah. Saat Darto bertanya tentang rahasia kesuksesan, Sumitro terlihat ragu. Tatapannya kosong, seperti menyimpan luka lama. Namun Darto terus mendesak dan akhirnya Sumitro berucap pelan. Kalau kamu memang ingin tahu, kamu harus siap. Karena setelah ini, kamu nggak akan bisa mundur. 3 hari setelah pertemuan di gazebo itu, Darto kembali menemui Sumitro. Ia datang dengan tekad bulat. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia ingin sukses, apapun risikonya. Sumitro, yang tampak semakin kurus dan mata cekungnya dihiasi kantung gelap, hanya mengangguk. Kalau itu pilihanmu, ayo kita berangkat, ujarnya datar. Mereka pun melaju dengan motor, menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah hutan desa sebelah. Jalan makin menyempit dan gelap. Burung hantu terdengar melolong dari pepohonan rimbun. Motor mereka berhenti di ujung jalan tanah yang dipenuhi akar-akar besar. Dari sana mereka lanjut berjalan kaki, masuk lebih dalam ke hutan, hingga akhirnya di tengah rimbunnya pepohonan tua tampak sebuah gubuk reot. Gubuk itu tampak seperti tak pernah disentuh manusia modern. Atapnya penuh lumut, dan aroma dupa tercium samar dari dalamnya. Masuk sendiri. Aku nunggu di sini, kata Sumitro. Berdiri kaku seperti patung. Darto gugup, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah masuk. Di dalam, duduk seorang pria tua berjubah lusuh. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya merah namun tajam. Dialah Mbah Sudiro, sang juru kunci hutan.
Sadurung seliramu mutusake dalan iki pikirin maning. Mundur saiki isi iso, kata Mbah Sudiro dengan suara berat. Namun Darto menggeleng. Ia telah memilih. Mbah Sudiro lalu memulai ritual. Kemenyan dibakar, asapnya melingkar membentuk pola-pola aneh. Mantra berbahasa Jawa dilantunkan. Sapa nyebut jenengku, bakal ketungkul dalan peteng. Sing jaluk sugih kudu gelem nuduhake nyawane. Nadian daging enak tapi geti isi mambu. Seng nyangga janji, ojo lali wektu celupmu. Setelah itu Mbah Sudiro menyerahkan sebuah buntelan. Isinya, boneka kecil berbentuk pocong, terbuat dari kain kafan kotor, dengan mata dijahit benang merah. Taruh di laci tempat kamu jualan. Malam Jumat Kliwon kasih sesajen. Dan baca mantra ini, katanya sambil menyerahkan secarik kertas lusuh. Darto menerima semua itu dengan tangan gemetar. Malam itu saat Darto pulang dan membuka buntelan di kamarnya, aroma anyir darah tercium samar. Sunarti bertanya, itu apa, Pak? Tapi Darto hanya menjawab singkat, oleh-oleh dari teman. Omadorong lain, mimpi pertamanya datang. Ia melihat sosok pocong kecil, berdiri di dekat gerobak baksonya. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya menatap langsung ke arah Darto. Dan untuk pertama kalinya, Darto merasa ada sesuatu yang kini ikut dengannya. Pagi harinya Darto mulai berjualan seperti biasa. Gerobak baksonya sudah dipasang di tempat mangkal lama, dekat kebun jati ujung desa. Namun ada yang berbeda. Biasanya ia harus berkeliling dari kampung ke kampung. Kini ia hanya butuh duduk sebentar. Tak lama satu persatu pembeli berdatangan. Aneh, sebagian wajah mereka tidak dikenalnya, seolah berasal dari tempat yang jauh. Mereka memesan dalam diam lalu pergi begitu saja setelah makan. Tak ada yang menyapa atau menawar harga seperti biasanya. Bakso Darto ludes dalam 1 jam. Ia pulang dengan gerobak kosong dan hati campur aduk. Saat membuka kotak uangnya di rumah, Sunarti terkejut. Uang dalam jumlah besar menumpuk di sana. Lebih banyak dari hasil sebulan jualan. Pak, ini beneran dari jualan? Nggak nyolong, kan? Tanya Sunarti dengan nada tinggi. Darto hanya tersenyum, meski hatinya gelisah. Ia ingat kata Mbah Sudiro, petunjuk selanjutnya bakal teka saka mimpi. Malam Jumat Kliwon pertama pun tiba. Darto menyiapkan sesajen sesuai petunjuk, kembang 7 rupa, dupa dan segelas kopi pahit. Ia masuk ke kamar kecil yang disulap jadi ruang ritual. Boneka kafan itu diletakkan di tengah, dikelilingi lilin-lilin kecil. Ia membaca mantra yang diberikan Mbah Sudiro. Kowi sing maringgi rejeki tak eling saben ratri. Cuma disaka pepeteng tak suun tambahi berkah. Tulung dadio jembatan antara kulan kasugihan. Lan aku ora bakal lali celupan sejati neh. Setelah membaca mantra itu, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk dari sela-sela jendela yang tertutup rapat. Darto menggigil namun tetap melanjutkan ritual. Malam itu ia tidur dengan tubuh lelah, tapi pikirannya tak tenang. Dalam tidurnya ia kembali bermimpi. Boneka kafan itu kini berjalan di atas meja dapur. Suaranya serak, seperti dari dasar sumur. Kawe wis bahagia. Saiki giliran aku, katanya sambil tertawa pelan. Darto terbangun dengan keringat dingin. Napasnya sesak, seolah paru-parunya dicekik oleh bayangan mimpi yang masih melekat di otaknya. Hari-hari berikutnya, dagangan Darto semakin laris. Ia bahkan membeli sebidang tanah dekat kebun untuk membangun warung bakso permanen. 5 karyawan direkrut untuk membantu, tapi ia tetap yang pegang mangkok utama. Dan setiap Jumat Kliwon, ia tak pernah absen dari ritual sesajen. Namun setelah bulan ketiga, mimpi-mimpi itu tak lagi berhenti pada tawa, tapi berubah menjadi perintah. Celupkan aku ke mangkok pertama, waktuku wis tekan. Malam itu suara tawa dalam mimpi Darto terdengar lebih keras dan menggema, seperti datang dari 4 penjuru mata angin sekaligus. Boneka kafan itu menari di atas mangkuk bakso, lalu meloncat ke dalam kuah mendidih. Mangkok pertama, celupkan aku. Resi itu manis kalau dibayar nyawa, katanya sambil tertawa terbahak. Darto terbangun dengan tubuh menggigil. Nafasnya terengah. Ia melihat ke arah laci tempat boneka itu disimpan. Entah kenapa, laci itu sedikit terbuka. Keesokan harinya, Darto membuka warung seperti biasa. Warungnya kini tak pernah sepi. Orang-orang berdatangan, bahkan dari luar desa. Tapi hari itu berbeda.
Salah satu tetangga lamanya Pak Wiryo datang membawa cucunya dan makan bakso. Darto merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat Pak Wiryo duduk. Ada suara berbisik di telinganya. "Celupkan sekarang." Mangkok pertama. Darto menoleh, tapi tak ada siapa pun di belakangnya. Dengan tangan gemetar Darto membuka laci dan mengeluarkan boneka kafan itu. Ia membungkusnya dengan kain kecil, pura-pura seperti membenahi bumbu, lalu perlahan mencelupkannya ke dalam mangkok kuah yang akan disajikan ke Pak Wiryo. Begitu mangkok diletakkan di meja, angin dingin berhembus melalui sela dinding warung. Padahal hari itu panas terik. Pak Wiryo makan dengan lahap. Darto hanya berdiri terpaku, menatap setiap sendok yang masuk ke mulut Pak Wiryo. Esok paginya kabar mengejutkan menyebar di desa. Pak Wiryo ditemukan meninggal di kursi rumahnya. Matanya melotot dan tubuhnya membiru. Dokter desa bilang jantungnya mendadak berhenti. Tapi warga mulai membicarakan keanehan wajahnya yang seperti ketakutan luar biasa. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah Pak Wiryo malam sebelumnya, seperti tangisan dan suara mengerang. Darto terduduk di sudut kamar ritualnya. Ia menatap boneka pocong itu dengan ngeri. Kini boneka itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Jahitan matanya terlihat seperti tersenyum. Darto memalingkan wajah. Namun malam harinya mimpi itu datang lagi. Boneka itu duduk di atas tumpukan tulang belulang dan berkata, "Bagus. Satu sudah lunas. Sebentar lagi giliran mereka." Tak hanya mimpi, suara langkah kaki kini sering terdengar di dalam rumah saat malam. Wati, anak perempuannya, pernah menjerit saat melihat sosok seperti pocong kecil berdiri di depan kamar. Sunarti menyalahkan Darto karena membawa sesuatu yang aneh ke rumah. Tapi Darto tak bisa cerita. Ia tahu ini semua akibat pilihannya sendiri. Dan kini ia mulai menyadari, jalan pesugihan ini tidak bisa dihentikan. Sejak kematian Pak Wiryo, suasana rumah Darto mulai berubah mencekam. Malam-malam menjadi panjang dan sunyi, namun dipecah oleh suara aneh, langkah kaki tanpa wujud, bisikan dari balik lemari, dan denting sendok dari dapur kosong. Wati mulai sering menangis saat tidur. Ia mengaku melihat sosok pocong kecil berdiri di depan jendela kamar. Sunarti semakin curiga dan geram. Ia menuduh Darto menyembunyikan sesuatu. "Kamu main dukun ya? Jangan bawa setan ke rumah ini," bentaknya. Tapi Darto hanya diam, tak berani berkata apapun. Pada malam Jumat Kliwon keempat, Darto kembali melakukan ritual di kamar sesajen. Ia membaca mantra, menaburkan bunga dan membakar kemenyan. Namun kali ini saat membaca bait terakhir, api lilin tiba-tiba padam sendiri. Dari dalam laci, boneka kafan itu bergerak pelan seolah bernapas. Darto mundur ketakutan, tapi suara lirih mulai terdengar dari boneka itu. "Bukan cuma satu, masih banyak yang harus kau beri." Keesokan harinya, salah satu karyawan warung bakso bernama Fajar tiba-tiba menghilang. Ia pamit istirahat siang dan tak pernah kembali. Darto panik tapi tak bisa melapor polisi. Apa yang bisa ia katakan? Dalam hati, ia tahu ini ada kaitannya dengan sesajen yang ia abaikan semalam. Mimpi buruk pun datang lagi. Kali ini Darto melihat dirinya sedang berdiri di ladang luas, dikelilingi orang-orang tak dikenal yang tubuhnya hangus dan berasap. Mereka semua menunjuk ke arahnya dan berkata bersamaan, "Di kamu yang memberi kami makan, kamu juga yang mengambil nyawa kami." Sunarti semakin resah. Ia melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang menggantung di sudut dapur lewat cermin. Tiap malam, Sunarti mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari kamar belakang. Ia menyuruh Wati tidur bersamanya karena takut anaknya diambil, sesuatu yang tak kasat mata. Tapi anehnya Wati sering terbangun sambil tertawa sendiri. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit dan berbisik. Bonekanya lucu. "Ma, dia mau main sama aku." Desa Wets mulai ramai oleh desas-desus. Bu RT, yang sering bergosip, mulai curiga dengan perubahan hidup Darto. Ia mengingatkan warga lain, "Loh kok ya Darto cepet banget kayaknya sukses. Baru setahun udah kaya, warungnya rame terus." Tapi orang-orang di sekitarnya malah banyak yang mati. Meski belum ada bukti, tatapan warga ke arah Darto mulai berubah. Bahkan beberapa pelanggan mulai enggan datang, terutama setelah berita Fajar yang hilang merebak. Namun semuanya terlambat. Darto sudah masuk terlalu dalam.
Boneka kafan itu kini seperti hidup. Kadang saat Darto membuka laci, matanya terbuka sedikit. Kadang terdengar tawa kecil dari balik kain kafan. Dan setiap mimpi suara itu makin jelas, makin mengerikan. Yang berikutnya, lebih dekat denganmu. Malam Jumat Kliwon datang kembali, dan ritual di kamar sesajen semakin terasa berat. Lilin tak mau menyala, kemenyan yang terbakar malah mengeluarkan bau daging busuk, dan suara tangisan terdengar lirih dari dalam laci. Darto tak kuasa. Ia membaca mantra dengan gemetar, tapi malam itu ia tak menyelesaikan bacaan. Tiba-tiba lampu kamar padam, dan saat nyala api kembali dari korek, boneka kafan itu duduk di tengah lingkaran sesajen, menatap Darto dengan dua lubang mata hitam pekat. "Mangkok berikutnya. Darah dari yang kau cintai," kata boneka itu dalam mimpi Darto malamnya. Darto terbangun dengan peluh membasahi wajah. Di sebelahnya Sunarti tidur pulas. Dan di kamar lain anak-anaknya juga. Tapi Darto tak bisa menahan rasa takutnya. Ia tahu kini pesugihan itu menuntut lebih. Dan jika ia tak memberikan tumbal, nyawanya sendiri yang akan diambil. Ketika membuka warung keesokan harinya, tangannya gemetar saat mempersiapkan kuah dan mangkuk. Hari itu tak ada kejadian aneh di warung. Tapi malamnya, Darto mendapat mimpi yang berbeda. Ia melihat dirinya sedang mengaduk kuah bakso, lalu anaknya, Seno, datang dan berkata, "Aku lapar, Pak. Aku lapar, Pak." Darto menyajikan semangkuk bakso, dan saat Seno memakan suapan pertama, darah keluar dari hidung dan matanya. Darto menjerit, tapi suara boneka kafan tertawa dan berteriak, "Itu bagianmu sekarang? Keluargamu pun harus dibayar." Ketika bangun, Darto duduk di tepi ranjang, memandangi wajah anaknya yang tertidur pulas. Hatinya hancur, tapi ketakutan lebih kuat dari cintanya. Ia mencoba mengelak dari nasib. Ia berniat menutup warung beberapa hari, tapi Sunarti marah besar. Warung lagi rame-ramenya. Mau hidup miskin lagi, bentaknya. Bahkan Seno ikut mendesak agar dibelikan motor baru yang harganya puluhan juta. Tekanan itu membuat Darto limbung, seolah tak ada pilihan lain kecuali menuruti perintah gaib. Malam itu Darto kembali ke kamar sesajen. Ia bersujud di depan boneka kafan itu, memohon agar bisa menukar tumbal dengan orang lain. Tapi suara itu kembali, dingin dan mengiris. "Kalau bukan dia, maka kau sendiri yang akan mati." Tak lama terdengar suara tertawa dari dapur. Ketika Darto keluar kamar, ia melihat Wati berdiri di kegelapan, menatapnya dengan senyum kosong. "Ayah, kenapa ayah takut?" katanya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Seketika seluruh lampu rumah padam. Pagi harinya Darto seperti mayat hidup. Ia tak berani bicara, tak berani makan. Ia tahu waktunya semakin dekat. Dalam diam, ia mulai menuliskan surat wasiat kecil. Tapi belum sempat dia menyelesaikannya. Suara dari laci kembali berbisik, "Besok, giliran anakmu atau kau sendiri." Darto menjerit dalam hati. Jalan pulang sudah tertutup. Ia telah menggadaikan jiwanya dan kini, darah dagingnya sendiri jadi harga yang harus dibayar. Hari Jumat datang dengan mendung pekat yang menggantung sejak pagi. Warung bakso Darto tetap buka, meski wajahnya terlihat pucat dan cemas. Ismiliani paling kira seperti bisin, namun matanya terus mengawasi Seno yang duduk di pojok warung sambil bermain ponsel. Setiap kali Darto menatap mangkuk-mangkuk bakso yang ia sajikan, ia merasa seperti mendengar bisikan samar dari dalam kuah, seolah boneka itu berbicara dari kedalaman kaldu panas. "Waktunya sekarang, anakmu, darahmu, hidupmu." Sunarti tak curiga sedikit pun. Ia bahkan membanggakan omset warung pada ibu-ibu yang lewat. "Sekarang ini kalau mau makan enak ya ke sini. Bakso Pak Darto beda, ada rasanya yang nempel di lidah," katanya bangga. Tapi Darto hanya diam. Setiap langkah menuju panci besar terasa seperti jalan ke neraka. Tiba-tiba, seorang pelanggan lama yang biasa mangkal di ujung pasar jatuh pingsan setelah menyantap bakso. Ia menggigil dan mengigau, menyebut nama Darto berulang kali sambil muntah darah. Hal itu mengguncang warga. Gosip pun kembali menyebar. "Baksonya Darto kayaknya ada yang gak beres," kata Bu RT saat arisan. Namun tanpa bukti, semua itu hanya jadi desas-desus yang tenggelam oleh nikmatnya rasa bakso yang membuat ketagihan. Orang-orang tetap datang. Warung tetap ramai. Tapi malamnya mimpi kembali menyiksa Darto.
Ia melihat Seno berjalan ke arahnya, dengan mata kosong dan tubuh bersimbah darah, membawa mangkok yang berisi potongan jari manusia. Di mimpi itu boneka kafan muncul dari mangkok, merayap naik ke pundak Darto dan berbisik, "Besok, jika tidak aku akan datang sendiri dan mengambilnya dengan paksa." Darto terbangun sambil menjerit. Ia ingin pergi lari sejauh mungkin, tapi ia tahu itu tak akan menghentikan apapun. Sumitro pernah bilang, sekali terikat tak ada jalan mundur. Dan kini Darto merasa seperti Sumitro dulu, sendirian, dihadapkan pada pilihan mustahil antara anaknya atau dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Seno sakit, demam tinggi dan menggigil, tapi anehnya, suhu tubuhnya normal saat diukur. Ia mengigau, menyebut kata-kata aneh dalam bahasa Jawa kuno. Ketika Darto mendekat, Seno mendadak membuka mata dan berkata dengan suara parau, "Ayo, Pak. Aku sudah siap makan bakso buatan Bapak." Lalu tertidur kembali. Darto tersentak. Ia gemetar hebat sadar bahwa roh dalam boneka itu telah masuk ke dalam anaknya. Menjelang malam, Darto duduk di depan altar sesajen. Ia menangis sambil membawa mangkok khusus yang biasa ia gunakan untuk tamu kehormatan. Tangannya gemetar saat membuka laci dan mengambil boneka kafan itu. Saat ia hampir mencelupkannya, suara tangis Wati terdengar dari luar kamar. Darto tersadar. Wati berdiri di ambang pintu, menatap ayahnya yang duduk di depan sesajen. "Ayah, jangan lakukan itu," katanya lirih. Darto pun jatuh terduduk. Ia tahu tak ada jalan lain, tapi hatinya mulai memberontak. Ia harus memilih, tumbalkan anaknya atau bunuh dirinya sendiri. Malam Jumat Kliwon itu jadi malam paling sunyi dan dingin di desa Wates. Angin bertiup menusuk tulang, seperti bisikan halus dari dunia lain. Darto duduk di depan sesajen. Boneka kafan masih tergenggam di tangannya. Ia menatap wajah boneka itu yang mulai berubah. Tidak lagi seperti gumpalan kain, melainkan menyerupai wajah manusia, pucat dan menyeringai. Matanya mengerjap pelan. Suara tawa lirih terdengar dari dalam kepalanya. "Waktunya, Darto. Anakmu atau kamu." Tiba-tiba, semua lilin di kamar ritual padam bersamaan. Gelap menyelimuti ruangan. Darto menjerit dan menjatuhkan boneka ke lantai. Dari kegelapan muncul bayangan tinggi berambut panjang, mengambang di udara, dan berwajah setengah manusia, setengah kain kafan. Bayangan itu mendekat dengan cepat, mencengkeram dada Darto, dan berbisik, "Lemah, kau lemah, Darto. Maka anakmu akan jadi milikku." Darto tersungkur. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang mulai terbuka perlahan. Sunarti masuk, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang panci kecil berisi air kembang. Ia tahu semua ini ada yang tak beres sejak Darto mulai bicara sendiri. Daseno mengigau nyaris setiap malam. Ia curiga. Dan malam ini rasa curiga itu terbukti saat melihat boneka kafan di lantai dan Darto yang terduduk di pojok ruangan dengan wajah basah air mata. Ia menjerit keras memanggil nama suaminya, tapi suara Sunarti seperti tak terdengar. Hantu itu meliriknya sekilas, lalu menembus tembok, meninggalkan bau anyir yang mengerikan. Pagi harinya warga menemukan rumah Darto dalam kekacauan. Pintu kamar ritual terbuka lebar, sesajen berantakan, dan boneka kafan hangus terbakar di tengah lantai. Darto tak sadarkan diri. Bibirnya terus menggumam mantra dalam bahasa Jawa yang tak dikenali. Seno dan Wati dibawa keluar rumah oleh tetangga, sementara Sunarti menangis histeris memanggil-manggil suaminya. Tapi Darto sudah bukan Darto yang dulu. Ia duduk di pojok ruangan, menatap kosong dan tertawa lirih. Aku selamat, gumamnya berulang-ulang. Namun malam berikutnya Sunarti menghilang. Kamar mandi ditemukan penuh bercak darah, dan hanya ada bekas telapak kaki berlumuran lumpur yang menuju ke halaman belakang. Di bawah pohon mangga, tertancap lidi-lidi dalam pola aneh dan bunga kenanga berserakan. Darto hanya tertawa melihat itu, lalu tertidur di depan warung baksonya yang kini sepi. Tidak ada pelanggan lagi. Tidak ada suara. Hanya angin yang membawa suara tangisan dan tawa dari dalam mangkuk-mangkuk kosong. Desa Wates perlahan menjauh dari Darto. Warung itu ditinggalkan, rumahnya ditutup, dan Darto sendiri kini berjalan tanpa arah, mengoceh tentang boneka, tumbal, dan tawa dari dalam mangkuk. Aku cuma ingin hidup enak. Salahku apa?
Katanya berulang-ulang, tapi tidak ada yang menjawab. Hanya bisikan halus yang mengikuti di setiap langkahnya. Boneka kafan itu walau sudah terbakar tetap hidup dalam pikirannya, dalam bayangannya. Karena pesugihan tak pernah benar-benar selesai. Tamat. Terima kasih karena kalian sudah menyimak sampai akhir. Jikalau kalian suka dengan cerita di atas, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.